Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian terkait kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh presenter, host, dan pembawa acara atau MC dalam memandu acara. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut yang berhubungan dengan kata-kata tentunya ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, saya akan mencontohkan beberapa hal ya, kesalahan-kesalahan yang sering diucapkan oleh pembawa acara part 1 ya, bagian 1 ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng di YouTube saya agar notifikasi dari channel YouTube saya tetap muncul ya di teman-teman sekalian. Apa saja teman-teman ya? Yang pertama, teman-teman kita semua sering salah mengucapkan yang terhormat. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang terhormat itu cuma satu, yang paling tinggi. Selebihnya adalah yang kami hormati. Jadi yang terhormat itu yang paling tinggi. Misalnya, yang terhormat Bupati Sumbawa, yang kami hormati. Baru yang lain kepala dinas apa misalnya. Jadi yang terhormatnya satu, yang lain-lainnya yang kami hormati. Jadi tidak boleh dari awal sampai terakhir itu yang terhormat atau mengulang yang terhormat lebih dari satu kali. Lebih dari satu, penyebutan satu. Itu satu ya teman-teman. Kesalahan yang kedua, penyebutan bapak atau ibu di depan jabatan. Nah teman-teman, kalau di depan jabatan itu tidak perlu menggunakan bapak ibu, cukup langsung jabatannya. Bapak dan ibu diucapkan untuk di depan nama. Misalkan, yang terhormat Bapak Bupati Sumbawa. Nah itu keliru ya teman-teman. Yang benar adalah yang terhormat Bupati Sumbawa, Bapak titik-titik gitu ya. Jadi digunakan kata bapak dan ibu itu di depan nama seseorang. Jadi untuk pengucapan dari jabatan itu dia tidak menggunakan bapak ibu tetapi langsung ke jabatan. Jadi yang terhormat Wakil Bupati Sumbawa misalnya seperti itu. Yang terhormat Camat Untir Iwis misalnya, dia bukan bapak camat ya. Jadi yang terhormat Camat Untir Iwis gitu, baru nanti bapak siapa gitu. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, yang ketiga, kesalahan yang sering diucapkan oleh teman-teman presenter itu ya teman-teman sekalian adalah, jadi yang terhormat Camat Untir Iwis gitu, baru nanti bapak siapa gitu. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua. Yang ketiga, kesalahan yang sering diucapkan oleh teman-teman presenter itu ya teman-teman sekalian adalah pada saat mengucapkan atau menyebutkan atau memanggil seseorang dengan kata mempersilahkan. Misalnya, selanjutnya kata hati atas nama keluarga. Misalnya, yang terhormat Bapak Adi Cipta SH misalnya, kami persilahkan, disilahkan, itu bisa. Bukan waktu dan tempat dipersilahkan, bukan. Jadi waktu dan tempat tidak bisa dipindah-pindah teman-teman sekalian. Jadi tidak dipersilahkan. Yang dipersilahkan itu orangnya ya. Itu yang ketiga. Selanjutnya ke teman-teman sekalian, yang kesalahan fatal, kesalahan lain yang sering kita ucapkan atau keliru kita ucapkan adalah yang keempat teman-teman sekalian. Pada saat teman-teman mempersilahkan itu biasanya penyebutan kata-kata saya atau kami. Nah pada saat memandu acara itu kan satu orang, kecuali MC-nya dua. Jadi kami persilahkan, berarti saya dan siapa, ada orang lain. Tapi kalau yang mempersilahkannya satu orang, sebut saja saya persilahkan. Saya persilahkan kepada siapa gitu. Kalau tidak mau menggunakan kata saya persilahkan, disilahkan. Boleh, jadi disilahkan oleh saya atau oleh kami, itu juga masih bisa ya. Jadi yang kami hormati Bapak Adi Cipta SH, saya persilahkan. Yang kami hormati Bapak Adi Cipta SH, disilahkan gitu ya. Itu kesalahan yang sering dilakukan teman-teman ya, pengucapannya pada saat memandu acara. Selanjutnya yang kelima teman-teman sekalian, kesalahan yang sering diucapkan oleh seorang MC pada saat memandu acara adalah
Pengucapan terima kasih sama seperti dipersilakan tadi. Kalau misalnya ucapan terima kasih, misalnya kita mengambil quote ya, dalam pesan kunci bahwa sejatinya pernikahan adalah menyatukan dua keluarga, bukan dua antar manusia saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Nah, saya ya, bukan terima kasih kami ucapkan. Kami itu siapa? Padahal yang MC atau yang mandu acara itu sendiri gitu. Jadi tidak jelas kami itu siapa. Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang Bapak sampaikan gitu ya dapat bermanfaat bagi kedua mempelai untuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga ya. Jangan gini, terima kasih menjalani kehidupan berumah tangga ya. Jangan gini, terima kasih, semoga apa yang beliau sampaikan, beliau itu seolah-olah kita membicarakan orang lain yang tidak ada di situ ya. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan gitu, karena kita masih dalam konteks berinteraksi dengan orang yang tadi memberikan sambutan ya. Selanjutnya yang keenam teman-teman, yang sering diucapkan ya pada saat pelaksanaan acara, kita sering mengucapkan seperti ini. Ya Bapak Ibu, acara ini terselenggara begitu luar biasa gitu, karena bantuan siapa gitu ya. Di mana acara ini terselenggara atas kerjasama. Nah, bukan di mana apa, di mana apanya. Kita dalam konteks bertanya atau apa gitu ya. Nah, di mana acara ini terselenggara karena bukan di mana gitu. Itu dianggap sebagai hal yang biasa, padahal itu sebenarnya keliru ya. Jadi kita menyebutnya bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama semua pihak ya, antara lain vendor-vendor acara yang istimewa. Kita boleh sebutkan vendor acara mulai dari fotografer, videografer, cateringnya, terus dekorasinya, muanya, boleh MC-nya, lalu soundnya gitu ya, tempat, seksi perlengkapan, panitia boleh. Jadi dia tidak boleh menambahkan kata di mana acara ini terselenggara atas kerjasama, bukan ya. Karena acara ini terselenggara karena kerjasama dan dukungan dari semua pihak antara lain gitu ya. Itu teman-teman, untuk kesalahan-kesalahan yang sering diucapkan oleh MC atau presentator pada saat membawakan acara ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, untuk kesempatan pertama atau part awal ini saya akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya agar teman-teman tidak bosan ya teman-teman. Tentu saja teman-teman nanti setelah ini akan berpikir kesalahan apa lagi yang sering diucapkan gitu ya. Untuk yang ketujuh, yang sering luput ya dan sering kali tidak sadar kita ucapkan pada saat membawakan acara adalah ucapan terima kasih di akhir acara. Kadang-kadang kita mengucapkan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan acara mulai dari awal. Nah, kami itu siapa tidak jelas juga. Bisa jadi saya dan yang punya acara, bisa jadi saya dan panitia. Jangan. Jadi kita menyebutnya adalah atas nama kedua keluarga besar. Jadi jelas yang menyampaikan permohonan maaf itu adalah kedua keluarga besar. Atas nama kedua keluarga besar, atas nama ya, berarti saya penggantinya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu sekalian. Semoga mampu menjadi penyemangat pertama dan utama bagi kedua mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga ya. Jadi semua harus jelas. Ingat, penggunaan kata kami, penggunaan kata saya, kita dalam konteks bertanya atau apa gitu ya. Nah, di mana acara ini terselenggara karena bukan di mana gitu. Itu dianggap sebagai hal yang biasa, padahal itu sebenarnya keliru ya. Jadi kita menyebutnya bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama semua pihak ya, antara lain vendor-vendor acara yang istimewa. Kita boleh sebutkan vendor acara mulai dari fotografer, videografer, cateringnya, terus dekorasinya, muanya, boleh MC-nya, lalu soundnya gitu ya, tempat, seksi perlengkapan, panitia boleh. Jadi dia tidak boleh menambahkan kata di mana acara ini terselenggara atas kerjasama, bukan ya. Karena acara ini terselenggara karena kerjasama dan dukungan dari semua pihak antara lain gitu ya. Itu teman-teman, untuk kesalahan-kesalahan yang sering diucapkan oleh MC atau presentator pada saat membawakan acara ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, untuk kesempatan pertama atau part awal ini saya akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya agar teman-teman tidak bosan ya teman-teman. Tentu saja teman-teman nanti setelah ini akan berpikir kesalahan apa lagi yang sering diucapkan gitu ya. Untuk yang ketujuh, yang sering luput ya dan sering kali tidak sadar kita ucapkan pada saat membawakan acara adalah ucapan terima kasih di akhir acara. Kadang-kadang kita mengucapkan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah
membantu pelaksanaan acara mulai dari awal. Nah, kami itu siapa tidak jelas juga. Bisa jadi saya dan yang punya acara, bisa jadi saya dan panitia. Jangan. Jadi kita menyebutnya adalah atas nama kedua keluarga besar. Jadi jelas yang menyampaikan permohonan maaf itu adalah kedua keluarga besar. Atas nama kedua keluarga besar, atas nama ya, berarti saya penggantinya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu sekalian. Semoga mampu menjadi penyemangat pertama dan utama bagi kedua mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga ya. Jadi semua harus jelas. Ingat, penggunaan kata kami, penggunaan kata saya, penggunaan kata beliau, kata dia, kata bapak, kata yang terhormat, lalu kata jabatan di depan ya, di depan nama, di depan jabatan itu perlu teman-teman perhatikan. Jadi sekalipun kita membawakan acara yang semi formal atau acara bebas, acara santai, tetap juga menggunakan kaidah ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi kalau acara tersebut formal ya. Demikian dari saya, kesalahan-kesalahan yang sering diucapkan, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan pada saat membawakan acara untuk part 1. Tunggu ya part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Fana Raya. Bye-bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Ulfana Laraya yang saya cintai dan saya sayangi dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hari ini saya sedang bersama anak saya yang bernama, siapa namanya nak? Ayo anak siapa? Anak siapa? Anak opa. Anak siapa lagi? Anak siapa lagi? Anak Dea. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips dan trik dengan teman-teman sekalian. Maaf ya teman-teman, ayo nih harus masuk nih dia nih. Nih coba pemirsa, nih tuh kan tangannya dia nih. Maaf ya pemirsa, semoga tidak mengganggu teman-teman dalam menonton. Pada sesi kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman cara untuk memilih jenis makeup apa yang cocok untuk teman-teman sekalian. Nah, kalau untuk makeup pada saat teman-teman perform, baik teman-teman makeup sendiri kalau misalnya teman-teman sudah ahli, atau teman-teman menggunakan jasa MUA ya, jasa makeover, itu sama saja. Jadi ini saya berbagi tips dengan teman-teman terkait tips sederhana bagaimana cara memilih makeup yang tepat untuk wajah teman-teman sebelum memberikan perform terbaik ya. Yang pertama teman-teman, caranya adalah teman-teman harus mengenali jenis acara yang akan teman-teman pandu atau teman-teman bawakan. Misalnya teman-teman akan menjadi seorang presenter, host, atau seorang public speaker gitu ya. Itu kan tentu saja acaranya beda-beda teman-teman sekalian. Nah, otomatis makeupnya juga akan berbeda. Misalnya teman-teman akan membawakan acara adat ya, dengan menggunakan baju adat. Nah, biasanya baju adat itu cenderung dengan aksesoris yang banyak, lalu modelnya juga tradisional banget ya teman-teman sekalian. Otomatis biasanya teman-teman menggunakan make up yang cocok juga dengan kostumnya gitu. Meskipun sebenarnya make up itu juga berkaitan dengan selera ya. Kan misalnya seperti ini, teman-teman akan mengisi sebuah acara menjadi seorang pembicara misalnya. Kan gak lucu kalau misalnya teman-teman make up itu menor banget, tebal banget, padahal kostum yang teman-teman gunakan itu adalah kostum kerja. Nah, kan menjadi tidak match ya teman-teman. Meskipun bisa-bisa aja kalau teman-teman pede gitu. Tapi ini kita bicara soal ya kelaziman sehari-hari dan enaknya kita memandang gitu ya. Kita menempatkan diri, berusaha sebagai audiensnya yang melihat atau yang menikmati sajian yang diberikan ya. Setelah jenis acara, yang kedua yang harus teman-teman perhatikan dalam memilih jenis make up adalah jenis make up yang teman-teman pilih ya untuk wajah itu menyesuaikan dengan wajah teman-teman sekalian. Nah, menyesuaikan dengan wajah ini bagaimana sih maksudnya gitu ya. Ada jenis make up yang misalnya dia bold,
ya, ada juga yang soft. Kalau yang bold itu misalnya dia agak tebal banget gitu ya teman-teman, itu biasa kalau di acara wedding gitu ya, di suasana yang glamor, lalu pesta-pesta mungkin masih bisa ya kalau misalnya tebal. Tapi kalau misalnya acaranya juga relatif sederhana, kita bisa menggunakan jenis makeup juga yang soft. Meskipun kembali lagi ke selera, walaupun acaranya misalnya wah atau meriah ya, glamor, teman-teman masih menyukai jenis makeup yang soft, itu juga tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah penggunaan make up ya, atau alat make up selain dari make up itu sendiri. Nah, make up itu sendiri memang banyak banget kan ya. Jadi ada yang berhubungan dengan alis kita, ada yang berhubungan dengan bagian mata tuh misalnya eyeshadow yang lazim ya. Lalu pensil alis gitu ya. Terus apa sih, pensil mata itu yang kita sebut cila biasanya ya. Saya nggak tahu di daerah teman-teman sebutnya apa ya. Kalau di daerah saya biasanya orang-orang menyebutnya cila. Terus blush on ya, yang di bagian pipi misalnya. Terus ada juga shadingnya, misalnya shading di bagian hidung, terus foundationnya, bedaknya, paling sama lipstick itu aja kan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak merasa terganggu ya, boleh menggunakan bulu mata misalnya, atau menggunakan soft lens. Itu sih kalau misalnya teman-teman nyaman menggunakan. Kalau teman-teman tidak nyaman menggunakan ya, saya sarankan untuk tidak usah digunakan. Kenapa? Karena nanti penggunaannya akan mengganggu pada saat proses kita memandu acara. Jadi nanti bisa jadi bulu matanya copot misalnya. Mending kalau copot saja. Kalau misalnya terasa sakit, terasa berat, itu yang membuat kita akhirnya kurang mood gitu dalam memandu acara. Atau misalnya menggunakan soft lens tidak cocok, atau misalnya sensitif sekali matanya lalu iritasi merah-merah kamera, kan itu juga sangat mengganggu teman-teman sekalian ya. Itu tipsnya. Selanjutnya yang keempat, pilihlah mua yang tepat. Nah, mua yang tepat ini untuk teman-teman yang belum bisa make up sendiri. Kalau yang misalnya bisa ya silakan. Nah, kalau yang belum bisa lalu menggunakan jasa mua ya, orang yang makeover, saya sarankan ini belajar dari pengalaman ya teman-teman. Kalau bisa sih memang yang cocok dengan kita. Kadang kita cocok-cocokannya adalah yang menurut orang lain bagus, kadang di kita nggak bagus. Yang menurut orang lain jelek, di kita kadang bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kitanya sudah merasa nyaman dan pede, orang lain juga ngelihat pasti akan enak gitu. Jadi kadang-kadang makeup yang dikenakan ke kita, kitanya merasa nyaman, lalu komunikasi muanya juga enak gitu ya teman-teman. Dan pengalaman juga muanya juga mempunyai ikatan emosional, kita udah kenal, biasanya itu kan lebih enak sih kita berkomunikasi. Jadi mau diginikan, mau digitukan, ininya nggak usah, ini bisa kita diskusikan. Artinya mua ya, makeovernya itu memang punya hak prerogatif untuk melukis wajah kita, tetapi kita juga masih punya kemampuan, kita masih punya kesempatan atau keinginan untuk mendiskusikan dengan dia. Misalnya saya nggak suka kalau terlalu tebal misalnya lipstiknya, masih bisa kita komunikasikan. Nanti muanya nanti akan memilihkan kalau misalnya lipstiknya warnanya soft, kita maunya nanti makeupnya kayak gimana dan jenis hasilnya kayak gimana. Biasanya seperti itu ya. Nah teman-teman, itu tips yang keempat. Nah tips yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian ya, cara memilih jenis makeup yang cocok adalah kadang kita memadu-padankan dengan kostum yang kita gunakan ya. Kostum yang kita gunakan itu juga kalau bisa match dengan make upnya teman-teman sekalian. Jadi misalnya kita kostumnya atasnya warnanya merah, bawahnya nanti hitam, jilbabnya warna apa gitu ya. Jadi banyak sekali warna yang tersebar ya yang kita gunakan. Nanti make upnya lagi banyak sekali warnanya misalnya ya. Itu juga kadang-kadang kurang nyaman sih dilihat teman-teman. Meskipun kalau misalnya di kamera masih bisa diakalin, cuma kalau di perform itu kurang bisa diakalin karena kita melihat juga keganggu teman-teman ya, terganggu karena dengan banyaknya warna aja kita bingung fokusnya yang mana. Mau fokus ke baju, mau fokus ke jilbab, mau fokus ke make up, mau fokus ke kata-kata, akhirnya orang kurang fokus sama apa yang kita sampaikan ya. Kayak gitu teman-teman. Itu tips dari saya bagaimana cara memilih jenis makeup yang cocok untuk kita semua. Paling penting kurang fokus sama apa yang kita sampaikan ya. Kayak gitu teman-teman. Itu tips dari saya bagaimana cara memilih jenis makeup yang cocok untuk kita semua.
Paling penting adalah jenis makeup apapun yang teman-teman pilih, pastikan bahwa pilihan teman-teman itu adalah pilihan yang mampu meningkatkan tingkat percaya diri teman-teman sekalian. Karena diyakini atau tidak, berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengalaman saya selama berpuluh-puluh tahun, teman-teman sekalian, ketika kita merasa percaya diri dengan apa yang kita kenakan, lalu apa yang tertempel di tubuh kita pada saat kita perform, entah itu kostum, entah itu aksesoris, entah itu makeup, itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita. Itu yang pertama. Kedua, meningkatkan mood dan semangat kita untuk beraktivitas dan memandu acara tersebut. Tentu saja dua hal ini akan membuat perform kita tentu akan semakin baik dan bisa memberikan kepuasan kepada semua orang, tidak hanya kepada kedua mempelainya, tapi juga keluarga dan hadirin yang datang. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa terus ikuti channel saya ya, subscribe dan nyalakan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi sebanyak mungkin pada saat saya mengupload video terbaru. Like dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar teman-teman lain juga mendapatkan informasi dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Seperti biasa, quote spesial dari saya, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pemirsa Ulfa Nularaya, hari ini saya sudah rampung MC wedding party Anggi dan Tita di Gedung Pantai Baru, Kecamatan Sumbawa ya, Kecamatan Labuan Badas. Salah pemirsa, karena memang dekat sekali sih Kecamatan Labuan Badas dengan Kecamatan Sumbawa. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada edisi kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian terkait sikap-sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang event organizer. Nah teman-teman, kalau yang mengikuti channel saya ya, tentu saja teman-teman sudah menonton tayangan saya yang sebelumnya, yaitu tips cara memilih event organizer atau WO secara umum dan secara khusus. Nah kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana tentang sikap yang harus ditunjukkan pada saat menjadi seorang IO teman-teman sekalian. Jadi ini juga berkaitan satu sama lain. Teman-teman nanti bisa melihat sikap-sikap ini, hal-hal yang harus dimiliki jika kita ingin menjadi seorang event organizer atau wedding organizer ya teman-teman sekalian. Hal ini saya tersadur dari beberapa diskusi saya dengan teman-teman sesama host atau presenter, yaitu juga dengan teman-teman pekerja seni lainnya, dan juga dari beberapa literatur, dan terlebih dari pengalaman saya ya teman-teman sekalian. Nah, apa saja sikap yang harus dimiliki untuk menjadi seorang event organizer atau wedding organizer? Yang pertama teman-teman sekalian, santun. Tentu saja kita ketahui bahwa event organizer atau wedding organizer itu adalah jasa konsultan yang membantu proses penyelenggaraan suatu acara. Misalnya kalau wedding organizer berarti acara pernikahan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan acara pernikahan itu kan banyak, lama ya, dan hal-hal yang dibutuhkan juga banyak. Nah dengan jasa IO atau WO ini itu akan mempersempit ya, akan memperpendek waktu untuk mempersiapkan ya, untuk mempersiapkan acara, dan juga tentu saja akan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan acara nanti ya. Yang pertama tadi apa teman-teman? Santun ya. Seorang IO atau WO itu harus memiliki sifat yang santun, karena santun itu nomor 1, ilmu itu nomor 2. Itu kata pepatah. Jadi kadang-kadang kita lebih menyukai dan mencintai dan respect pada orang yang sopan santunnya luar biasa ketimbang orang yang luar biasa hebat gitu ya, cerdas atau berilmu tinggi tapi tidak sopan santun. Jadi sopan santun dulu yang pertama. Sopan santun itu akan terlihat dari berilmu tinggi tapi tidak sopan santun. Jadi sopan santun dulu yang pertama. Sopan santun itu akan terlihat dari adabnya, caranya berterima kasih, caranya menyambut orang, caranya meminta maaf, semuanya lah teman-teman. Kayaknya kalau santun sih teman-teman udah tahu semua ya, kayak gitulah. Terus yang kedua teman-teman sekalian adalah komunikasi yang efektif ya. Hal yang bisa dijual dari seorang WO atau IO itu adalah komunikasi yang efektif. Ketika komunikasinya baik ya, cara menyampaikannya enak,
tentu saja para pengantin itu ya, atau yang punya acara itu akan lebih mudah berdiskusi tentang acara yang diinginkan, tidak sungkan gitu ya untuk menjelaskan, mengutarakan keinginan dan goals yang diinginkan dari acara tersebut. Tentu bisa disampaikan kalau IO-nya itu memiliki komunikasi yang luar biasa efektifnya ya. Jadi komunikasi efektif gimana? Komunikasi yang enak ya, yang mudah sekali teman-teman sekalian ya, dan bisa memiliki suatu kesepakatan yang pas sesuai dengan yang diinginkan oleh yang punya acara dan juga dipahami oleh pelaku atau pelaksana yang bantu acaranya. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah ramah teman-teman. Nah, ramah itu deket-deket sama santun tadi ya. Ini lebih spesifik lagi. Ramah itu adalah sifat yang mudah masuk ke semua lini. Jadi benar-benar welcome banget dengan siapapun, itu ramah. Jadi nyapa siapa saja, bukan berarti SKSD ya. Karena siapapun yang ada di situ, siapapun yang terlibat di dalam acara itu tentu saja merupakan keluarga besar yang berupaya untuk mensukseskan acara. Jadi keluarga, lalu tim pengisi acara itu semua satu kesatuan yang bertujuan sama, yaitu mensukseskan acara tersebut ya. Jadi semuanya adalah keluarga dan kita bisa ramah. Seorang IO itu harus mampu memiliki sifat ramah dan mempunyai keramahan di atas rata-rata ya. Yang keempat teman-teman adalah mempunyai skill mengatur. Nah teman-teman, ini tidak semua orang punya. Banyak orang yang santun, banyak orang yang ramah, banyak orang yang punya komunikasi yang efektif, namun tidak punya cukup banyak kemampuan untuk memanajerial suatu acara, tidak punya kemampuan atau keterampilan yang cukup untuk mengatur jalannya acara. Karena acara itu tentu saja ada pra, ada hari H, dan ada pasca teman-teman sekalian. Jadi tentu saja kerja keras dan ekstranya tuh ada di pra acara, dan acara puncaknya itu adalah di hari H-nya, dan baru nanti di post acara ya, atau pasca acara itu adalah proses evaluasi. Apa yang kurang, apa yang lebih, itu juga bisa dijadikan suatu pembelajaran ya, terutama bagi IO dan WO nya sendiri dan bagi keluarga, sehingga nanti kalau pada saat melaksanakan acara lain lagi, kurangnya bisa diperbaiki dan kelebihannya itu bisa dipertahankan ya teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah disiplin. Tentu saja teman-teman, seorang IO harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Kalau tidak teman-teman sekalian, maka semua tentu akan keteteran, tidak berjalan dengan baik kalau tidak disiplin, karena ini berhubungan dengan waktu. Misalkan acara, kita bicara hari H ya, terselenggara mulai pukul 9 pagi, maka tentu saja IO jam 8 sudah bersiap ya. IO jam 8 itu sudah siap semua di lokasi acara. Jam 8 itu dia punya waktu jam 8 sampai jam 8.30 untuk menunggu pengisi acara. Pengisi acaranya siapa? Penyanyinya mungkin, MC-nya mungkin ya, playersnya mungkin, terus siapa lagi? Cateringnya mungkin. Itu sudah harus dibantu dan dicek untuk kelengkapan dan kesiapannya. Artinya 8.30 semua sudah harus all ready untuk pelaksanaan acara. Jadi tidak ada setengah 9 masih sibuk-sibukan. Jadi jam 8.30 semua sudah siap. Tinggal kita proses pelaksanaan acara dan menyambut tamu. Karena biasanya setengah 9 keluarga itu juga sudah datang semuanya. Keluarga udah datang, panitia sudah datang gitu. Jadi nanti jam 9 kurang 15 semua sudah standby di posisi masing-masing. Jam 9 kurang 5, jam 9 hitung mundur sudah on stage di posisi masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Itu kalau di hari H. Nah, itu pun kalau di sebelum acara, pra acara juga gitu. Maksudnya Hamin 1 minggu gitu. Misalnya Hamin 2 minggu, itu kadang fixkan cateringnya siapa, muanya siapa, wardrobe-nya siapa, dekorasinya siapa, lalu soundnya siapa, penyanyinya siapa, playersnya siapa kalau memang tidak sepaket gitu ya. Terus pengisi acara lainnya siapa, misalnya kalau ada sajian tarian apa-apa itu kan dipersiapkan juga. Itu dari jauh-jauh hari. Terus gedungnya di mana, seperti itu tentu saja akan dipersiapkan jauh-jauh hari. Bisa Hamin 1 bulan, Hamin 2 minggu gitu kan, Hamin 1 minggu misalnya DP dulu atau seperti apa gitu ya, dikomunikasikan pengisi acaranya siapa yang sambutan, terus waktunya jam berapa dan jam berapa gitu ya. Lalu tim IO dan WO ini nanti akan standby di tempat itu siapa saja, misalnya di bagian pintu masuknya siapa, di sana siapa, itu sudah ada.
semua disiapkan. Itu teman-teman sekalian. Kalau untuk pasca setelah acara itu proses evaluasi. Biasanya siapa yang sambutan, terus waktunya jam berapa dan jam berapa gitu ya. Lalu tim IO dan WO ini nanti akan standby di tempat itu siapa saja. Misalnya di bagian pintu masuknya siapa, di sana siapa, itu sudah ada. Semua disiapkan. Itu teman-teman sekalian. Kalau untuk pasca setelah acara itu proses evaluasi. Biasanya kalau proses evaluasi itu hanya dilaksanakan oleh internal saja. Internal dari IO itu sendiri ya. Kalau internal dengan keluarga sih bisa sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada keluarga ya. Sudah mempercayai IO, jasa WO tersebut gitu ya. Kita mengevaluasi juga catering ini. Misalnya IO atau WO pasti evaluasi. Catering ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Misalnya dia budgetnya terjangkau, lebih murah dari temannya misalnya, tetapi dia misalnya dimasakan kurang enak misal gitu kan. Yang namanya lidah kan beda-beda sih teman-teman sekalian ya, cuma kita mengambil suara terbanyak atau mayoritas gitu. Yang sana mungkin agak mahal tetapi makanannya enak gitu ya, lebihnya banyak misalnya, kan bisa dimakan panitia teman-teman, seperti itu. Terus yang sana misalnya MC-nya kayak gimana. Jadi punya tim IO ini sendiri melakukan proses evaluasi sehingga kedepannya nanti dia ketika digunakan jasanya oleh orang lain bisa jauh lebih bagus gitu. Itu ya teman-teman. Itu tips dari saya tentang hal-hal atau sikap-sikap yang harus dimiliki untuk menjadi seorang IO atau wedding organizer sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga akan membuka ide baru, gagasan baru ya, dan pemikiran baru bagi teman-teman yang di daerahnya mungkin IO-nya belum ada atau di daerahnya IO-nya masih sedikit ya. Mulailah berpikir untuk mengembangkan usaha ini ya. Jadi ini bisa menjadi suatu ladang peluang kerja yang baru yang cukup menjanjikan gitu ya. Karena event-event acara sekarang sudah mulai banyak digelar, mulai acara pernikahan, hitanan, syukuran, rapat-rapat dan lain-lain, dan rata-rata sudah tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mempersiapkan karena satu kesibukan, semuanya kesibukan sekarang tuh serba sibuk, apalagi di kota ya, belum lagi pandemi COVID-19, belum lagi skala prioritas kita yang sudah mulai berubah dan pengennya serba yang instan, tidak mau yang repot gitu ya. Semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan seperti biasa, jangan lupa bahagia dari saya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Salam rindu dari saya, Ulfa Nalaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Hai teman-teman pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah teman-teman, pada edisi kali ini saya akan berbagi tips singkat cara untuk memilih softline yang baik dan benar ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman tahu softline kan ya? Softline itu kita menggunakannya di lensa mata ya, untuk mempercantik mata kita teman-teman sekalian. Meskipun hari ini saya tidak menggunakan soft lens ya, jadi hanya muah saja ya. Nih, ini mata asli ya, tidak menggunakan soft lens. Tips untuk memilih soft lens yang baik dan benar itu pada edisi sebelumnya saya sudah sampaikan tentang bagaimana menjaga kesehatan mata. Nah, bagaimana cara untuk memilih soft lens yang baik dan benar. Yang pertama, tentu saja kita menggunakan soft lens yang cocok dengan mata kita. Nah, pada dasarnya semua soft lens itu cocok dengan mata kita teman-teman sekalian. Bukan berarti yang lebih mahal itu lebih bagus daripada yang murah, tetapi biasanya soft lens pun harganya sudah terstandar. Nah, pilihlah merek-merek atau brand-brand tertentu yang memang terpercaya. Teman-teman bisa dapatkan infonya dari para mua-mua, lalu bisa juga membaca di artikel ya, bisa di googling juga teman-teman sekalian. Terus yang kedua, jangan lupa teman-teman untuk melakukan perawatan terhadap soft lens-nya. Jadi perawatan soft lens itu teman-teman juga tetap harus bersihkan, lalu disterilkan dengan air steril, jadi tidak sampai kering. Airnya juga tetap diganti seperti itu. Dan soft lens juga digunakan sebaiknya tidak lebih dari 6 bulan seperti itu ya. 3 bulan lah kalau bisa teman-teman sekalian, itu kalau bisa segera diganti. Nah, hindari juga
menyentuh langsung ya softline tersebut dengan tangan, karena meskipun sudah dicuci teman-teman sekalian, tangan juga tetap berisiko ya untuk menularkan kuman-kuman atau bakteri jahat ke mata kita. Jadi kalau bisa menggunakan pegangan, jadi ada pegangan yang bisa kita pasang di mata gitu, memasang softline-nya. Nah setelah itu juga sebelum memasang softline sebaiknya teman-teman juga memberikan tetes mata. Jadi mata itu kalau bisa selalu tetap diteteskan ya dengan penyegar seperti itu, agar mata kita juga tidak iritasi. Dan yang paling penting adalah tidak menggunakan softline tersebut lebih dari 6 jam teman-teman sekalian ya. Tips yang kelima teman-teman sekalian, untuk memilih softline yang baik dan benar adalah teman-teman sekalian, untuk memilih softline yang baik dan benar adalah pada saat teman-teman menggunakan softline tersebut, kalau bisa hindari juga di ruangan yang memang berdebu gitu ya, di luar gitu. Kalau misalnya harus menggunakan softline di outdoor, teman-teman kalau bisa tetap meneteskan tetes mata setiap 30 menit atau 1 jam. Kalau di luar masih aman karena debunya tidak banyak biasanya seperti itu. Ya, demikian tips singkat dari saya teman-teman. Selanjutnya nanti saya akan lanjutkan dengan tips bagaimana memilih make up yang tepat untuk penampilan teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman, jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua pecinta hijau. Hari ini saya mau MC wedding party, resepsi pernikahan Anggi dan Tita dulu ya, di Gedung Pantai Baru Sumbawa teman-teman sekalian. Hari ini tema saya adalah hijau. Hijau melambangkan kedamaian, kesejukan, kemakmuran, kesejahteraan ya. Menurut beberapa kisah juga bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyukai warna hijau sekali. Hari ini kita temanya hijau ya teman-teman. Terima kasih kepada mua kece saya, Ibu Ale ya, yang sudah menyempurnakan performa saya hari ini sekalian. Jangan lupa sebelum beraktivitas, jangan lupa sarapan ya teman-teman sekalian, karena selain meningkatkan imunitas, sarapan juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih fit dan bertenaga sehingga lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas kita hari ini. Happy weekend ya teman-teman sekalian, bagi yang sedang menikmati akhir pekannya bersama keluarga tercinta, atau yang sudah menjadwalkan akan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh teman, keluarga, sahabat ya, semoga tetap sehat selalu ya. Ya teman-teman sekalian, sampai jumpa ya di acara teman-teman sekalian. Nah ya, dress saya hari ini dan hijab saya hari ini juga dipersembahkan oleh Rumah Jilbab Sumbawa. Terima kasih ya Jess. Terima kasih teman-teman sekalian. Bye bye. Jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki kekurangan untuk dijadikan kekuatan bersama menuju takwa untuk sakinah mawaddah warahmah. Semoga apa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Samsul Ilyas MSI dapat diresapi oleh Rizka dan Puji, dan tentu juga oleh kita semua. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, Ibu masih segala jelas dalam menanganmu, perjalanan hidup
sudah di usia lansia dan komunikasinya yang sangat bagus. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sosoknya yang supel menjadikan beliau selalu mendapat tempat di hati para calon. Ucapan selamat dan menyelesaikan hari bahagia pada kesempatan hari ini. Ya baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, jelang pukul 15.00 WITA sesuai dengan jadwal yang diskedulkan oleh panitia. Sejenak sebelum kami membuka acara ini dengan resmi, satu buah lagu sepertinya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua pemirsa YouTube Ulfana Raya yang saya cintai. Teman-teman, sore ini kita mau memandu acara nyorong barudak Rapancar Tita dan Anggi dulu di Kota Sumbawa, teman-teman. Semoga hari ini lancar dan semoga cuacanya bersahabat, karena tadi siang sampai dengan sekarang 5 menit sebelum saya on the way ini teman-teman, hujannya lumayan lebat. Semoga cukup dulu hujannya dan acara bisa berjalan dengan lancar. Namun meskipun hujan pun, insya Allah acara juga tetap bisa berjalan dengan lancar seperti yang sebelumnya ya teman-teman, karena hujan juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai jumpa di acara nyorong barudak Rapancar Tita dan Anggi ya teman-teman sekalian. Terima kasih untuk muah saya hari ini, mamanya Fadil ya, Kada Ahlia, yang sudah menyolap dengan begitu kilat sekali ya. Waktunya kurang lebih hanya 30 menit sudah dibuat cantik seperti ini. Terima kasih banyak ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam job ya, dan semoga aja jobnya juga tambah banyak karena sudah mulai masuk musim nikahan ya, jelang puasa dan nanti setelah selesai lebaran. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di acara ya. Seperti biasa jangan lupa bahagia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya edisinya semi glamour. Saya memang sengaja menggunakan lipstick berwarna merah karena sudah cukup lama ya teman-teman. Jadi hal tersebut penting dalam setiap perform untuk mengganti suasana, karena selain juga untuk membuat look dari perform kita berbeda ya teman-teman, itu juga akan membuat mood kita dalam membawakan acara ya, itu menjadi lebih baik, selalu berwarna dan tetap bersemangat karena lain dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Itulah kenapa para muah saya biasanya selalu memberikan look-look yang berbeda pada setiap perform. Kadang disesuaikan dengan jenis acara dan kadang juga disesuaikan dengan warna kostum yang memang saya pilih seperti itu. Namun sebagai seorang MC atau performer atau presentator, kita juga perlu mengetahui kebutuhan dari diri kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Semoga tips ini juga bisa membantu teman-teman sekalian untuk memilih apa yang tepat bagi teman-teman sendiri. So, teman-teman, kenali kebutuhan diri kita sendiri agar kita menjadi lebih bahagia. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye. Ya, selamat malam.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Teman-teman pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya yang saya cintai dan saya rindukan semuanya. Semoga selalu sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasanya. Nah, teman-teman, pada edisi kali ini saya ingin berbagi informasi, ingin berdiskusi dengan teman-teman sekalian terkait tips memilih IO atau event organizer yang baik dan benar. Nah, tips untuk memilih IO, event organizer yang benar terhadap suatu acara, teman-teman sekalian. Kenapa hal ini menjadi penting saya bagikan kepada teman-teman? Karena sebagus dan seperfect apapun, semaksimal apapun teman-teman mempersiapkan ya suatu acara, menginginkan acara tersebut berjalan dengan lancar, dengan baik gitu ya teman-teman sekalian. Sebanyak apapun uang yang teman-teman punya, fasilitas yang teman-teman punya, apalagi audiens atau hadirin yang akan hadir pada acara tersebut juga sudah siap. Namun jika teman-teman salah dalam memilih IO atau event organizer, itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas dari acara teman-teman sekalian. Karena menurut pengalaman saya dan menurut hasil survei juga yang saya amati gitu ya teman-teman, berapa banyak orang yang punya uang banyak lalu prepare acara itu sudah benar-benar sedemikian rupa, tapi karena pemilihan IO ya tidak match dengan jenis acaranya, kadang-kadang itu juga membuat hasil dari acara tersebut juga kurang bagus. Nah, apakah IO tersebut dikatakan buruk? Tidak juga teman-teman. IO tersebut bagus, namun bisa jadi IO tersebut bagus untuk acara yang lain atau acara orang lain ya, tidak pas atau misalnya kurang pas dengan acara yang teman-teman inginkan dan goals dari acara yang teman-teman inginkan. Pada dasarnya semua IO bagus teman-teman sekalian, namun saya penting membagikan tips kepada teman-teman karena sekarang IO juga sudah mulai banyak ya di pasaran, tinggal kita mau memilih yang mana saja ya teman-teman. Tips untuk memilih IO yang tepat yang pertama adalah teman-teman sekalian, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman tahu apa tujuan dari acara teman-teman ya. Nah, jadi kita harus mengetahui tujuan teman-teman ya, tujuannya apa, terus goals yang ingin dicapai nanti apa, hasil yang diinginkan itu seperti apa. Teman-teman penting untuk mengetahui hal tersebut karena nanti teman-teman akan mendiskusikan dengan IO, dan apakah IO sanggup untuk melaksanakan konsep tersebut itu nanti tergantung dari kesiapan IO ya teman-teman dan keyakinan teman-teman terhadap IO tersebut ya. Terus yang kedua teman-teman, tips dari IO, pilihlah IO yang punya ikatan emosional. Nah, kalau yang berhubungan dengan hal ini memang tidak bisa dipaksa teman-teman, karena kita bebas memilih IO siapa saja. Namun kenapa orang yang sudah punya ikatan emosional? Karena kadang ketika kita sudah kenal, sudah akrab gitu ya, kadang-kadang kita bisa lebih luasa untuk menyampaikan tujuan dan maksud dari acara kita. Dan biasanya IO juga akan berupaya benar-benar maksimal. Meskipun IO manapun juga tetap akan berupaya maksimal untuk acara, karena mereka akan berpikir jangka panjang ya. Selanjutnya yang ketiga, pilihlah IO yang berpengalaman ya dan mempunyai jam terbang yang cukup tinggi. Apakah IO yang baru itu tidak perlu direkomendasi dan tidak perlu dipakai? Tidak juga teman-teman. Berapa banyak ya IO yang memang baru, terbilang baru tetapi mampu menghandle acara-acara besar. Karena tidak mungkin IO tersebut mempunyai jam terbang yang banyak kalau misalnya teman-teman kita semua tidak memberikan kesempatan kepada IO tersebut untuk menunjukkan eksistensinya dan kualitas terbaik yang mereka berikan pada saat menghandle acara. Namun untuk acara-acara besar, acara-acara yang memang sangat kita inginkan hasilnya berjalan dengan maksimal, berjalan dengan bagus ya, mempunyai goals yang cukup tinggi, pilihlah IO yang memang berpengalaman teman-teman sekalian ya. Kecuali acara yang relatif kecil mungkin bisa istilahnya
menggunakan IO mana saja. Tips yang keempat yang ingin saya bagikan teman-teman sekalian adalah sesuaikan dengan budget yang teman-teman punya. Tentu saja kita akan menyesuaikan dengan budgetnya, karena tentu saja karena IO ini menyediakan jasa, kita juga bisa menawar, sama seperti kita menawar barang, kita juga masih bisa menawar jasa teman-teman. Artinya prinsip ekonomi tetap berjalan, kita menginginkan kadang kualitas yang bagus dengan pengeluaran ekonomi yang seminim-minimnya, meskipun ada harga ada kualitas sih teman-teman. Tapi biasanya IO juga akan menerapkan mengikuti harga-harga standar yang biasa beredar di pasaran ya. Nah, tips yang kelima apa teman-teman sekalian? Tips memilih IO ya. Yang kelima yang penting untuk teman-teman ketahui adalah pilihlah IO yang mempunyai kapabilitas dan komunikasi yang efektif dengan teman-teman. Karena ketika IO tersebut memiliki kualitas, kuantitas, kapabilitas ya, dan komunikasi yang luar biasa efektif, maka kita pastikan insya Allah mereka akan memberikan kualitas dan performa terbaik terhadap acara kita. Karena sedikit-sedikit mereka akan mengkomunikasikan dengan kita, sedikit-sedikit mereka akan mengkomunikasikan dengan kita ya. Dan yang terakhir teman-teman, bolehlah ya tadi teman-teman juga melihat IO yang berpengalaman dan lain-lain, brand itu juga penting teman-teman. Orang-orang yang ada di dalam IO tersebut, meskipun ada beberapa orang ya, taruhlah 10 orang misalnya menghandle IO tersebut, ada kadang-kadang beberapa orang ikon ya, yang menjadi ikon yang memang sudah ahli di bidang untuk mengatur acara, karena acara tersebut kan diatur sedemikian rupa jangan sampai terkesan protokoler banget gitu ya, sehingga membuat keluarga tidak nyaman dalam menikmati acara tersebut termasuk hadirin, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang. Atau ya acara terlihat begitu lepas gitu ya, tanpa terkontrol gitu, karena IO ingin memberikan keleluasaan dan lain. Jadi artinya IO tersebut akan bisa menempatkan diri di mana harus bersikap A, di mana harus bersikap B, di mana harus bersikap begini, itu sudah dari IO semua. Itu tips awal bagi teman-teman untuk pemilihan IO. Insya Allah di lain kesempatan saya akan membagikan kepada teman-teman tips untuk memilih IO dengan lebih detail atau secara khusus. Ini tips awal dulu. Nah, bagaimana dengan di beberapa tempat yang memang belum menyediakan jasa IO yang banyak atau besar? Bagi daerah-daerah yang memang belum menyediakan IO, biasanya itu dilaksanakan oleh panitia. Ada panitia dari keluarga, dari tetangga yang memang dibuat sedemikian rupa oleh keluarga, teman-teman sekalian. Nah, pada saat dibuat, teman-teman sekalian, panitia tersebut itu sudah ada tugas dan fungsi masing-masing, namun kadang tidak berjalan efektif. Kenapa? Karena sifatnya adalah sukarela atau gotong royong. Kalau di daerah pedesaan itu masih bisa kita jumpai dan tidak perlu menggunakan IO seperti itu. Bagaimana caranya menangani hal tersebut agar tetap acara bisa berjalan dengan lancar? Next, di tayangan berikutnya saya akan bagikan kepada teman-teman bagaimana mengatur suksesnya acara tanpa IO. Saya akan bagikan materi tersebut di dua kesempatan untuk tips milih IO secara khusus. Yang kedua nanti saya akan membagikan bagaimana mengatur acara agar berjalan sukses tanpa IO untuk daerah-daerah yang memang belum menyediakan jasa IO. Seperti itu ya teman-teman sekalian, ditunggu tayangan saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Nyalakan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa quote spesial dari saya. Salam hangat Ulfa Nalarai. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemirsa YouTube Ulfa Nalarai yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada sesi ini saya akan membagikan kepada teman-teman tentang tips secara khusus untuk memilih wedding organizer yang baik dan benar. Kalau sebelumnya saya menjelaskan secara umum, membagikan tips secara umum cara memilih IO. Nah, sekarang spesifik pada acara wedding organizer untuk acara pernikahan ya. Tips secara khusus yang dapat teman-teman coba ya sebelum melaksanakan pernikahan adalah terdiri dari beberapa hal. Nah, hal-hal tersebut terlihat memang cukup mudah saja teman-teman sekalian, tapi sebenarnya lumayan rumit ketika dikerjakan, sehingga teman-teman sebaiknya memilih wedding organizer yang baik dan benar, sehingga
teman-teman memperoleh acara dengan kualitas terbaik dan berkesan bagi semua orang. Apa sih fungsi dari IO tersebut atau tugasnya? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, WO atau Wedding Organizer atau IO Event Organizer adalah jasa konsultan yang akan membantu teman-teman mengatur acara, mempersiapkan acara sampai dengan pelaksanaan acara, sampai dengan evaluasi acara nanti agar bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan timelinenya, sesuai dengan garis waktunya, dengan efektivitas persiapan acara yang jauh lebih singkat. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya mau mengadakan acara itu biasanya tidak cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, nanti takutnya ada yang kurang dan lain sebagainya. Nah, kalau IO itu sudah lengkap semuanya atau WO sudah lengkap semuanya. Di situ sudah ada MC-nya ya, atau hostnya, sudah ada cateringnya, sound systemnya, singernya atau pengisi acara, soundnya, dekorasinya, wardrobe-nya, muanya ya, dan lain sebagainya. Hal-hal keamanan itu semua sudah ada di Wedding Organizer. Jadi teman-teman tinggal terima beres saja ya. Tipsnya apa aja teman-teman? Yang pertama, carilah referensi lewat internet. Teman-teman bisa mencari referensi di internet. Nah, tinggal buka di hashtag, biasanya di Facebook itu ada, di IG tinggal buka sudah bisa keluar ya. Karena biasanya WO atau IO kita pasti menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengiklankan ya. Bisa lewat radio, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook ya, terus TikTok juga bisa, Instagram yang paling banyak sih teman-teman, dan Facebook yang paling populer di masyarakat. Teman-teman bisa cari lewat situ. Nah, bisa juga mendengar second opinion dari pihak lain. Misalnya teman-teman kalau mengadakan acara biasanya sudah interest tuh pada saat melaksanakan acara, hadir di acara orang tuh biasanya sudah lihat tuh, kayaknya saya suka ya sama WO ini atau IO ini gitu. Nah, itu nanti bisa minta nomor kontaknya, bisa minta di teman yang sudah memang kemarin teman-teman lihat acaranya bagus, itu bisa minta kontak juga, bisa minta pendapat juga dari keluarga-keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekat, itu bisa, selain mencari referensi dari internet ya. Ya, masukan-masukan, opini-opini orang itu jauh lebih enak sih sebenarnya, jauh lebih bisa kita menilai sih ya dibanding dengan internet seperti itu. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus sesuaikan dengan budget. Jadi budgetnya seberapa, jadi konsep acara yang diinginkan kayak gimana. Nah, itu nanti apakah bisa masuk dengan IO, itu nanti bisa dikonsultasikan. Artinya tidak terlalu jauh selisih jika teman-teman mengurusnya sendiri, tetapi jelas itu akan mengurus waktu, tenaga, pikiran ya, dan mungkin tidak bisa maksimal dengan IO. Selisih sih tetap ada teman-teman, namanya juga jasa ya teman-teman, tetapi minimal maksudnya nggak sampai yang bakal lipat dari harga budget kita kan, nggak juga sih. Dan saya pikir juga teman-teman IO juga ada harga ada kualitas, soalnya kita memberikan kualitas yang terbaik gitu ya, teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga teman-teman, carilah wedding organizer yang memang kompeten dan handal di bidangnya. Itu tadi tidak mencari informasi, itu kita sudah interest sendiri, sudah melihat langsung. Makanya sebaiknya teman-teman juga banyak menghadiri acara-acara orang, melihat event-event, supaya nanti teman-teman bisa lihat, dari situ bisa terinspirasi tentang konsep, atau misalnya teman-teman sudah punya bayangan konsep sendiri kan, mungkin kita berimaji sendiri tanpa ada yang mengeksekusi di bawahnya, itu juga nggak bisa gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, tips secara khususnya adalah pilihlah WO yang mampu menyelesaikan acara dengan budget. Artinya kita punya budget segimana, WO kita pengen acara kayak apa, WO masih bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kan kita nggak mungkin budget sedikit lalu kita pengennya acaranya yang gimana banget, kan nggak mungkin juga teman-teman. Pengen misalnya budgetnya cuma sekian, pengen yang hadirnya 10.000, kan nggak mungkin teman-teman. Itu sih yang paling penting, karena kita memang tidak melihat dari kualitas banyaknya orang, kuantitas orang yang hadir, tapi sebisa mungkin kualitas yang diberikan pada saat acara. Itu sih yang terpenting teman-teman sekalian ya. Semoga tips saya bagikan bermanfaat, dan semoga acara-acara yang teman-teman rencanakan atau yang teman-teman akan laksanakan berjalan dengan lancar, dan tips dari saya untuk memilih event organizer atau wedding organizer dapat membantu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat dari saya, Ulfa Laraya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat pagi, semangat bahagia
ini kita prepare MC akad nikah Anggi dan Tita dulu teman-teman ya. Semoga berjalan lancar dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas teman-teman di hari Selasa ini 22 Februari 2022, 21 Rajab 1443 Hijriah. Jangan lupa sarapan ya teman-teman, karena sarapan itu selain bisa menambah nutrisi kita, juga membuat tubuh kita jauh lebih fit ya, sehingga tidak mudah terserang virus-virus, apalagi virus corona, pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mau berlalu dari negeri kita Indonesia, teman-teman sekalian. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengkonsumsi buah, sayur, aneka ragam makanan lainnya, gizi seimbang ya teman-teman. Kalau yang butuh untuk mengkonsumsi vitamin juga silakan untuk mengkonsumsi vitamin. Kalau yang mau membuat ramuan-ramuan sendiri, rempah-rempah misalnya ya, rebusan jahe, air jahe dicampur madu, jeruk nipis, itu juga bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita semua ya. Sampai jumpa teman-teman sekalian di acara akad nikah Anggi dan Tita. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman sekalian untuk selalu bahagia, karena dengan bahagia kita akan semakin merasa bahwa stresor-stresor yang ada itu tidak akan kita pikirkan, sehingga itu akan membuat imun tubuh kita juga semakin meningkat teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, salam hangat dan salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi